Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan materi kita, ya. Jadi dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan ekosistem, ya, dari pemasaran digital, ya, ekosistem dari pemasaran digital. Tapi sebelum lebih jauh, ya, saya perlu mengingatkan kembali, saya perlu mereview kembali, ya, silakan buka di materi kuliah kita yang pertama tentang makna atau definisi dari pemasaran itu sendiri. Di mana kita sudah mempelajari bahwa pemasaran itu satu dilihat dari penggunaan istilahnya, marketing, bahasa Inggris marketing. Mengapa dia gunakan ing, ya? Mengapa dia pakai kalimat future continuous tense, ya? Jadi marketing, ya, karena kondisi pasar yang selalu berubah-ubah. Sehingga jika mau membahas tentang pasar, maka bahaslah pasar itu, analisislah pasar itu pada kondisi sekarang, now. Ya. Bukan kemarin, bukan tadi, bukan nanti, bukan besok, bukan lusa. Tapi now, sekarang. Makanya pakai istilahnya marketing. Ya, pasar sekarang. Itu yang pertama, prinsipnya harus kita pahami. Ya, karena dia akan berubah-berubah terus situasinya. Jadi ketika kita membuat analisis kemarin, ya bisa jadi hari ini nggak begitu lagi. Ya. Oke, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang sudah kita pelajari bahwa definisi marketing bermakna value exchange offering, ya, penawaran pertukaran nilai. Nah, jadi bukan masalah ini barangnya apa, tapi barang ini nilainya berapa. Nah, masalah nilai berapanya itu, ya, value yang kita coba tawarkan untuk diajak tukaran, exchange, tentunya ditukar dengan uang, ya, ada nilainya. Itu tergantung kepada kemampuan kita memasarkan. Jika kita punya kemampuan memasarkan yang tinggi, maka value atau nilai yang tercipta akan tinggi. Atau dengan kata lain, orang akan menghargai apa yang kita tawarkan itu dengan harga yang tinggi. Saya selalu ngasihkan contoh yang sama, barangnya sama, pempek. Ya, kenapa ada pempek yang harganya cuma 1.000? Kenapa ada pempek harga 8.000? Kenapa ada pempek harganya 15.000? Sama-sama pempek, tapi dia pempek dos 1.000. Tapi kalau pempek dos itu dikasih ikan, ya nggak jadi lagi pempek dos, jadi pempek ikan. Berarti ada cara yang kita tawarkan, ada sesuatu perubahan pada nilainya. Maka tentunya harga pempek ikan tidak sama dengan pempek dos. Oke, jadilah sebuah pempek bulat, pempek adaan, yang barangkali harganya bisa 3.000. Tergantung 3.000 itu dijual di mana. Ya. Atau nggak usah ke ini dulu lah, kita lihat sama-sama pempek ikan. Tapi antara ikan parang-parang yang warnanya hitam, agak sedikit bau, ya tentunya tidak sama jika pempek itu kita buat dari ikan gabus. Dan tentunya tidak sama lagi jika pempek itu dibuat dari ikan belida. Itu sebabnya kenapa
pempek ikan parang-parang paling-paling 1.500, pempek gabus bisa 3.000, pempek berida untuk ukuran pempek adaan kecil yang hanya bulat 1 biji bisa 8.000 1 biji. Hanya karena cara kita memasarkan dengan cara yang berbeda. Belum lagi kalau pempek itu ditambahin hal yang kecil aja. Apa? Isi dengan telur, maka dia jadi pempek telur. Harganya sudah nggak sama dengan pempek adaan bulat. Belum lagi, itu baru ngomong di produk ya, baru ngomong di barangnya, produknya. Belum kalau kita ngomong cara memasarkannya atau tempat jualannya, tempat pemasarannya. Pempek di pinggir jalan tentu harganya beda dengan pempek yang sudah masuk ke mall. Kenapa di mall mahal? Ya, oke, sama-sama pempek Pak Raden atau sama-sama pempek Candy. Tapi Candy yang di Jalan Sudirman atau Jalan Kapten Rifai, harga pempeknya tentu lebih murah daripada pempek Candy yang ada di bandara. Kenapa di bandara jadi serba mahal? Karena barangnya sama. Ya, nah itulah marketing. Ya, value exchange offering, penawaran pertukaran nilai. Jadi marketing itu bagaimana cara kita ya mengolah barang yang mau kita jual sedemikian rupa sehingga dia punya nilai tertentu dan nilai itu mau dibayar orang gitu. Nilai itu mau dibayar orang. Nggak ada gunanya kita olah sebagus-bagusnya tapi orang nggak mau bayar, orang nggak mau beli, percuma juga. Nggak laku namanya. Sama saja tidak bisa dipasarkan. Oke, jadi prinsip kedua, ya, yang pertama itu adalah marketing, ada kata-kata ing-nya itu harus kamu pelajari, kamu pahami. Yang kedua adalah pemasaran itu bermakna value exchange offering, penawaran pertukaran nilai. Kita menawarkan kepada orang dan kita ajak tukaran orang itu. Gimana caranya orang itu mau? Prinsip itu jangan pernah lupa. Sehingga dari cerita saya tadi, ada hal ketiga yang kamu juga nggak boleh lupa. Apa itu? 4P. P pertama produk, P kedua price atau harga, P ketiga adalah place. Place itu apa? Tempat kita atau saluran kita menjual, atau cara kita menjual, cara menjual. Ya, cara menjual nongkrong pinggir jalan tentu tidak sama dengan cara menjual di mall. Cara mengiklankan dengan cara buat brosur tentu tidak sama dengan cara mengiklankan lewat digital. Nah, itu jadi marketing digital ini, digital marketing itu barangkali bisa kita masukkan ke dalam golongan tentang cara atau place dalam P yang ketiga. Dan juga dia bisa masuk P yang keempat, yaitu promotion. Jadi saya ingin kamu mengingat ada 4P. 1, P, produk. P kedua, price, harga. P ketiga adalah place, tempat. Channel, saluran. Kanal. Dan P yang keempat adalah promotion. Itu harus jadi satu kesatuan. Jadi marketing, market listing. Yang kedua adalah value exchange offering. Yang ketiga adalah T. Nah, itu jangan pernah lupa. Itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pemahaman kamu. Oke? Nah, tinggal nanti cara-cara banyak kita lakukan. Yang kita bahas beberapa pertemuan terakhir, kita bicara tentang cara pemasaran digital. Jadi digital itu hanya sebuah cara. Jadi digital itu sebuah cara, mekanisme.
bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Jadi jangan kamu berpikir jika kamu sudah punya marketing digital, sudah punya website, sudah punya akun media sosial, berarti sudah selesai. Tidak. Karena itu semua baru akan ada manfaatnya jika terjadi transaksi atau penjualan. Dengan kata lain, barang yang kamu jual laku dibeli orang. Orang mau diajak tukaran nilai. Kamu bilang ini barang berharga. Seberapa berharganya, segitulah uang yang mau dia bayar untuk mendapatkan barang atau jasa yang kamu tawarkan. Ya, sampai di situ bisa dipahami ya. Saya ingin mereview sebelum kita tambah jauh, nanti lupa. Kamu sibuk pada website, sibuk sama sosial media, ya, sibuk sama Google search engine, mentang-mentang kita orang komputer, seolah-olah perhatian kita ke sana. Betul perhatian ke situ, tapi tidak lupa yang asalnya. Bahwa marketing itu bermakna jualan sebetulnya. Gimana supaya bisa jualan? Ya pahami pasar. Bagaimana cara memahami pasar? Pelajari ilmunya. Dan ingat, pemasaran itu bermakna ajak orang tukaran. Dan nawarin apa, yang ngasih kita apa. Ya. Dan ingat tadi, semua itu akan menyatu dalam 4P. Pada produk kita apa, pada harga berapa yang kita tentukan, pada place tempat cara kita berjualan bagaimana, dan bagaimana cara kita melakukan promosi. Nah, saya berharap betul kamu ngelotok hafal seperti itu. Sudah hafal tapi paham ya rangkaian cerita tadi. Oke, nah kita sudah melihat bahwa ketika kita masuk ke dalam yang namanya pemasaran digital, maka kita melihat ada peluang yang sangat besar. Oke, ya, itu sudah dibahas. Mengapa sangat besar? Ya, hitung aja jumlah penduduk Indonesia ada berapa. Itu ngomong Indonesia aja ya. Kita nggak usah ngomong India atau Cina, terlalu jauh kita memasarkan ke sana. Penduduk Indonesia berapa juta? Ya, dari berapa juta penduduk itu punya HP berapa? Ya, dari HP itu yang punya akun media sosial ada berapa banyak? Ya sudah, dari itu kelihatan pengguna internet kita berapa besar. Dapat 5% aja dari pengguna HP, pengguna internet itu sudah sukses besar jika kita berdagang sesuatu. Ya, itu tentang marketing digital. Kenapa kita harus belajar marketing digital? Kenapa harus digital? Ya, kita nggak mungkin lagi bertahan berjualan hanya pada sekitaran RT kita atau seluas kampung kita aja, enggak. Kita harus melebarkan sayap transaksi kita seluas-luasnya. Ya, syukur-syukur kalau mau bisa ke luar negeri. Ya, jualannya ke luar negeri. Ya, tentunya harus dengan bahasa yang dipahami. Jangan kamu buat website pakai bahasa kombreng. Ya, tidak paham uang di sana. Ya, buat pakai bahasa Inggris minimal. Syukur-syukur kalau kamu juga bisa bahasa Cina. Kalau target market kamu, konsumen kamu, customer kamu, ingin merambah sampai ke negeri Cina sana. Ya, kalau ingin jualan ke orang India, ya tentu bikin website bahasa India. Dan sebagainya. Walaupun barangkali bahasa Inggris adalah bahasa yang umum untuk diterima di seluruh dunia. Oke, itu marketing digital. Selanjutnya kita sudah membahas juga tentang yang namanya ekosistem dari marketing digital. Ya, ekosistem pada marketing digital. Apa itu? Yaitu faktor-faktor yang masuk dalam ruang lingkup marketing digital. Itu disebut ekosistem. Ya. Yang pertama, ya, jadi kita sudah belajar
bahwa yang pertama itu bukan Instagram, bukan Facebook, tapi yang pertama itu buatlah website. Mengapa website? Karena website itu umpama sebuah bangunan, ya, bangunan digital, tempat pelanggan atau calon pelanggan mencari informasi tentang apa yang kita jual. Kenapa? Karena nggak mungkin kita 24 jam, 7 hari seminggu akan ketemu dengan pelanggan. Maka pengganti kita itu siapa? Ya website tadi. Yang dapat diakses dari manapun, kapanpun, sepanjang ada internet. Maka buatlah website jika kamu ingin berbisnis. Ya, itu kunci yang kuliah kita tentang website. Nah, berikutnya setelah website, apa? Ya, kembali lagi, bukan sosial media, bukan Instagram, bukan Facebook. Perhatikan bahwa percuma kita punya website kalau nggak ada yang mengunjungi. Pikirkan cara bagaimana website kita, gedung digital yang kita bangun, ada pengunjungnya. Percuma kita buat gedung bagus-bagus kalau nggak ada yang mengunjungi. Nah, kira gitu ilustrasinya. Ya, maka pelajaran kedua tentang ekosistem pemasaran digital yaitu tentang yang namanya search engine. Ya, banyak jenis search engine, banyak merek macam-macam, tapi yang populer adalah Google. Ya, sederhananya adalah pikirkan bagaimana caranya ya, website yang sudah kita buat tadi itu terdetek oleh Google. Tapi tidak sekedar terdetek, yang paling penting adalah bagaimana dia muncul pada ranking-ranking awal dari hasil pencarian Google. Jadi sebenarnya search engine itu akan lebih tepat jika istilahnya adalah search engine optimization, optimasi mesin pencarian. Ya percuma website kamu muncul di Google tapi di urutan yang kedua juta. Nah, apa trik-triknya? Ya trik-triknya adalah kalau kita memasukkan sebuah kata di Google itu namanya keyword, kata kunci. Nah, pastikan nama website, alamat website, ya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pencarian website itu yang kita gunakan itu mudah menjadi kata kunci bagi orang lain. Ya, antara lain misalnya memberi nama website itu janganlah kasih nama kita karena orang nggak kenal kita, tapi carilah produknya karena orang akan cari produk. Ya. Nah, memang barangkali nama kamu tuh bagus, cantik, indah, tapi bukan itu yang dicari orang. Ya, kalau kamu jualan pempek, yang dicari orang itu pempeknya, bukan nama kamu. Gitu. Jadi, pikirkan trik-trik, cara-cara yang memungkinkan kita untuk dapat masuk pada ranking-ranking awal ketika orang melakukan pencarian di mesin pencari. Nah, itu ilmu keduanya. Ya. Nah, ilmu ketiganya yang kita bahas minggu lalu yaitu tentang sosial media. Ya, baru urutan ketiga itu sosial media. Kenapa? Sosial media itu tujuannya ya supaya orang mau mencari di apakah di website, adanya langsung kita beritahu websitenya, atau kita beritahu supaya orang searching di Google tentang website kita. Nah, jadi tugas sosial media itu, sekali lagi ya, tugas sosial media itu adalah mempopulerkan alamat website. Jadi jangan bikin konten-konten, jangan membuat konten di sosial media yang isinya terlalu berat.
terlalu panjang karena bisa membosankan. Ringkas, padat, ya, tapi informatif. Informatifnya apa? Kasih tahu di mana website kita. Biarkan orang mengakses website dari info yang kita berikan di sosial media. Itu kuncinya. Ya. Jadi mau bikin informasi yang selengkap-lengkapnya, bikin video yang panjang-panjang, itu taruh di website. Tapi kalau di sosial media, apakah Facebook, Instagram, ya, dan sebagainya, ya jangan membuat orang jadi bosan. Karena tugasnya sosial media apa? Masih ingat waktu kita belajar AIDA? Tugas sosial media itu apa? Buat apa? Apa tujuan dari sosial media? Hah? Dari 4 pilihan AIDA, AIDA, awareness, interest, desire, dan action. Sebenarnya tugas pokoknya sosial media itu apa? Tugas pokoknya adalah interest dan desire. Itu pun paling pol lah. Jarang orang betul-betul dari nonton di sosial media langsung action. Biasanya jadi tahu, oh gara-gara pernah terlihat di Facebook, pernah melintas di Instagram aku, ada yang posting ini, misalnya. Pengen tahu, jadi interest dia. Atau bahkan baru awareness bahkan bisa jadi. Habis itu dia pengen tahu, dia cari lagi. Ketemu websitenya, jadi desire dia. Ya, oke. Nah, yang berikutnya adalah kita baru masuk ke penggunaan aplikasi-aplikasi lain yang dapat digunakan. Ya, antara lain misalnya aplikasi pesan. Pesan ini bukan pesan beli, bukan. Pesan messenger maksudnya. Aplikasi messenger. Ya, seperti ya, messenger yang ada di Facebook, WhatsApp, Line, SMS. Ya, jadi aplikasi pesan, message, messenger. Ya, oke. Ya, sekarang kita kembali lagi, kita nonton video aja lah ya. Kita nonton video, kita lihat videonya seperti minggu lalu tentang aplikasi messenger atau pesan. Nanti setelah itu baru kita akan ulas ya, akan saya bahas berikutnya. Oke ya, saya buka dulu. WhatsApp dan Line merupakan aplikasi obrolan yang Ada cukup suaranya? populer di Indonesia. Hampir setiap saat kita menggunakannya untuk Ada WhatsApp kok. Ada Hah? Pak. Ada ya? Ada Pak. Oke. dan Line merupakan aplikasi obrolan yang cukup populer di Indonesia. Hampir setiap saat kita menggunakannya untuk berkomunikasi. Aplikasi obrolan digital memudahkan kita untuk berbagi atau mengirim konten berbentuk teks, gambar, hingga video. Tentunya, hal ini akan mempercepat segala bentuk proses komunikasi kita, termasuk kepada calon pelanggan. Seperti yang kita pelajari pada lesson sebelumnya, pada website terdapat halaman yang sangat penting, yaitu hubungi kami, di mana ini akan memudahkan calon pelanggan menghubungi kita dan melakukan komunikasi pertama kali terkait produk atau jasa yang kita tawarkan. So, kita akan mempelajari dua aplikasi obrolan yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu WhatsApp dan Line. Kedua aplikasi obrolan ini memiliki keunikan masing-masing. Letaknya pada demografi penggunanya. Apabila kita memiliki produk atau jasa yang cocok untuk dipasarkan ke usia yang lebih muda, maka aplikasi obrolan yang lebih cocok adalah Line.
Line memiliki karakteristik yang lebih berwarna, memiliki fitur-fitur seperti emoticon ataupun stiker yang interaktif, yang mana lebih disukai oleh pengguna pada usia muda. Aplikasi obrolan yang kedua adalah WhatsApp. WhatsApp sendiri terbagi menjadi dua, yaitu WhatsApp personal dan WhatsApp for business. Seperti yang kita ketahui, WhatsApp sangat populer digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Untuk segala usia dan kalangan. Tampilannya lebih profesional dan sederhana, membuat para penggunanya nyaman untuk menjadikannya pilihan utama aplikasi obrolan. Saya menyarankan teman-teman menggunakan aplikasi obrolan WhatsApp for Business sebagai pilihan utama dalam pemasaran digital. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa fitur yang akan membantu kita dalam aktivitas pemasaran digital. Beberapa fitur unggulan pada WhatsApp for Business adalah auto replay. Fitur ini akan menjawab diskusi secara otomatis, biasanya berupa salam dan sapaan hangat kepada pelanggan. Selanjutnya, fitur Business Profile, di mana halaman profil WhatsApp kita berisi informasi lengkap, seperti gambar, kategori bisnis, jam buka, lokasi, hingga website kita. Tentunya ini akan sangat membantu untuk meningkatkan kepercayaan dari para calon pelanggan kita. Mari kita coba praktekkan bagaimana cara men-setting auto replay dan business profile pada WhatsApp. Oke. Perlu diulang nggak? Hah? Paham nggak tadi? Jadi saya review sedikit ya. Jadi saya review sedikit. Apa yang dijelaskan tadi? Kenapa saya ngulang dari awal cerita saya tadi? Saya takut kita sudah jauh ke depan, kamu lupa bagian-bagian yang belakang. Pada itu nyambung terus. Ya. Tadi penjelasan tadi bilang apa? Ada bagian yang paling penting dalam website kita. Apa tadi? Yaitu hubungi kami. Ya. Ada bagian yang paling penting dalam website kita, yaitu hubungi kami. Dari situ sudah jelas ya, bahwa kalau kamu mau bisnis, ya menggunakan Instagram, WhatsApp, ya, Line, itu bukan yang utama, bukan yang pertama yang harus kamu siapkan. Tapi yang harus kamu siapkan adalah website. Ya, oke. Nah, itu satu. Yang kedua, siapa orang yang mau menghubungi kamu? Siapa orang yang mau menghubungi kamu? Pembeli, Apa langsung jadi pembeli? Yakin pembeli? Belum kan? peminat, Ah, ya. Tadi kalau coba balikkan ke pelajaran kita, istilah peminat itu artinya apa? Jangan keluar dari bahan kuliah kita. Hah? Kalau yang namanya peminat itu apa artinya? konsumer, Bukan, belum sampai ke sana. Ayo, jangan lupa pelajaran kita sebelum. Tadi saya sebut. Maka saya ulang tadi. Jangan lupa. Apa? Interest. Interest. Jadi kalau ada orang yang sampai mengklik ya di web page kita itu bagian hubungi kami, tandanya apa? Tandanya ada minat. Wahai gadis-gadis, kalau ada lanang hubungi kamu, itu ada maksud. Tidak polos bae, jangan dikira tidak sengaja, bukan. Sengaja itu. Ya, kamu peka sedikit lah kalau ada cowok bolak-balik menghubungi kamu. Ya, apa yang kendak dia tuh? Mungkin ngomong pertama nak minjem buku, atau minjem apa.
Masih tidak zamannya sekarang ini triknya cara minjem buku itu. Itu zaman saya dulu itu. Minjem buku catatan biasanya. Nyalin catatan biasanya. Jadi itu yang menghubung itu adalah orang-orang yang punya interest. Balik kepada Aida, dia adalah orang yang interest. Tugas kita apa kalau sudah orang interest? Buat dia bernafsu. Nah, desire itu bahasa kasarnya nafsu. Makanya hati-hati juga gadis-gadis. Kalau ada lanang hubungi kamu, itu sudah minat, sudah interest. Ujung-ujungnya bernafsu ke kamu. Hati-hati. Ya. Jadi kalau gejala-gejala itu daripada malah jadi tidak keruan, omongnya kau galak nian, bawa orang tua kau lamar. Nah gitu. Jangan linjuk angin terus. Calon pembeli, calon pembeli bukan demikian. Tapi, wahai gadis-gadis, lanang itu juga, kalau dia kira-kira sudah punya interest, punya minat, galak, naksir, tapi respon kamu tidak bagus, wong lah galak ke kamu, ada minat, rai kamu masam terus. Woi belari lanang, uji lanang, masih banyak gadis lain, woi, tak jual mahal nian. Macam itu juga calon pembeli. Dia sudah punya interest, berharap-harap dapat respon supaya dia makin menggebu-gebu, muncul desire-nya, yang pada akhirnya akan action harapan kita. Tapi kalau kamu responnya nggak bagus, apa yang terjadi? Yang tadinya sudah mulai ada percikan api, mulai menyala, malah mati api itu. Hilang nafsu wong. Nah, ya, desire itu bernafsu, seperti terjemahan vulgarnya gitu loh. Bernafsu. Nafsu itu dimulai dari interest dulu, mulai dari tertarik. Nggak mungkin ada orang bernafsu tanpa tertarik. Tapi kalau responnya tidak bagus, nafsu itu hilang. Disinilah kata kuncinya. Ya, dia menghubungi kamu. Kamu tulis di halaman hubungi kami. Kamu tulis apa? Alamat rumah. Nomor telepon KT. Lebih parah lagi alamat cuma tulis kampung misalnya. Kalau Upin Ipin, kampung durian runtuh, Malaysia. Gimana nak nyari kampung durian runtuh itu? Males lah. Ya. Kalau cuma ditulis nama kampung misalnya. Tapi kalau di situ lengkap, telepon ada, email ada, misalnya kan WhatsApp ada, ya, Instagram disediakan, ya, dan sebagainya lah, apapun yang tempat bisa menghubungi kamu. Kata kuncinya adalah pastikan semua kontak yang kamu berikan untuk dapat menjadi tempat si calon pelanggan yang sudah interest tadi mau menghubungi kamu, pastikan responnya 1, cepat. 2, responnya tentunya bersifat, ya, kalau bahasa umumnya responsif itu selain cepat, tanggap, dan isinya juga santun. Saya lupa nyimpen, saya tuh punya apa namanya, ada meme ya, betapa respon itu menjadi penting gitu ya. Tapi saya lupa nyimpennya gitu loh, ya. Jadi orang nanya, dijawab terus gitu loh. Terus kata orang, ya sudah, nggak jadilah, malas katanya.
yang jualannya enak gitu diajak ngomong katanya. Jadi yang paling pertama adalah cepat dulu, cepat menjawab. Ya, makanya salah satunya adalah yang bisa begitu, yang ada fitur cepat itu adalah akun apa namanya WA bisnis ya. Karena kalau kita ngirim ke WA bisnis langsung dapat reply. Ya, sebenarnya maksudnya supaya terlihat segera dijawab. Tapi seringkali susunan kata-kata di situ tuh nggak bagus. Kalau saya sih ketemu punya WhatsApp bisnis gitu, kelihatan kaku. Jadi kelihatan banget yang ngejawab itu bukan orangnya gitu loh. Bahkan dari jawaban reply otomatis WA itu, reply otomatis WA bisnis itu sampai benar-benar orangnya menjawab, kadang-kadang cukup lama juga jedah waktunya itu, selisih waktunya. Nah itu juga sudah mulai membuat kita malas sebenarnya, berkurang interest kita gitu. Ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya bahwa aplikasi perpesanan ya, messenger, itu untuk memudahkan berlangsung komunikasi dari pelanggan kepada kita dan kita mereply ke pelanggan. Itu kata kuncinya itu. Jadi jangan dikira bahwa jika sudah menempelkan di website tentang bagaimana cara menghubungi kita, apakah nomor WA, apakah nomor handphone, apakah alamat email, ya, itu bermakna sudah selesai, tidak. Ya. Dan yang lebih parah lagi adalah jangan melakukan kesalahan, yaitu melakukan apa? Pengiriman pesan ke calon pelanggan yang sebelumnya belum dapat informasi tentang apa yang kita promosikan. Kadang-kadang orang malas, dan itu biasanya langsung di-delete. Kan seringkali ada macam broadcast gitu ya. Ya sebar. Itu bisa semua, email bisa, dari WhatsApp juga kita juga seringkali tiba-tiba dapat kiriman entah dari mana, padahal kita nggak pernah mendengar info itu sebelumnya. Nah itu kadang-kadang dianggap sebagai apa istilahnya itu? Kalau email apa itu? Spam. Spamming. Itu orang biasanya nggak suka. Nah, jadi carilah tempat-tempat yang layak dan wajar untuk menyampaikan info, dan setelah orang interest, baru dia menggunakan aplikasi pesan tadi. Jadi jangan dibalik, jangan gunakan terlebih dahulu aplikasi pesan, tiba-tiba broadcast kemana-mana, tiba-tiba apa namanya share macam-macam gitu ya. Belum tentu orang mau. Karena seharusnya aplikasi perpesanan itu digunakan ketika orang sudah punya interest. Sehingga layanan kita bersifat personal kepada yang bersangkutan. Jadi dia seolah-olah dapat layanan istimewa. Bahwa dia dilayani secara personal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang diskusi kita hari ini, materinya? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, kita lanjut ya. Tentang email ya, masih sambungannya tentang email. Apakah teman-teman sering mendapatkan email-email promosi setiap hari, pada pagi dan sore hari? Bila iya, maka kamu sudah menjadi sebuah target dari pasar produk atau jasa tertentu. Biasanya, email akan dikirimkan secara berkala pada waktu-waktu tertentu yang dikira tepat pada calon pembacanya atau calon pelanggan. Email promosi sendiri
masuk pada strategi AIDA yang kita pelajari di chapter 1 pada bagian desire. Artinya, email promosi ini akan berisi ajakan atau menarik minat para calon pelanggan untuk melakukan sebuah tindakan. Misalnya, berbelanja produk atau jasa tertentu. Kelebihan dari email promosi ini adalah bersifat lebih individu dan private. Dikarenakannya hanya bisa dibaca oleh calon pelanggan itu sendiri. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menyertakan nama pada isi email promosi tersebut. Misalkan, Dear Erwin, kami memberikan promosi ini khusus untuk kamu. Ayo, segera datang dan tukarkan voucher pada email ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur yang baik untuk melakukan email promosi ini. Pertama, pada bagian judul email, pastikan judul email yang kamu buat cukup menarik untuk memancing calon pelanggan membuka email promosi kamu. Contohnya, ada voucher promo nih, khusus buat kamu. Selanjutnya adalah bagian pembukaan pada email promosi kamu. Gunakan nama calon pelanggan sebagai kata pembukanya. Misalkan, Hi Erwin, Dear Erwin, apa kabarnya Erwin? Lalu pada bagian isi, pastikan kamu meletakkan komposisi teks yang cukup disertai dengan gambar promosi yang menarik tentunya. Serta jangan lupa, tambahkan informasi media digital yang kamu punya, seperti Facebook, Instagram, website, dan aplikasi obrolan untuk mempermudah calon pelanggan mendapatkan informasi secara lengkap tentang produk atau jasa yang kamu tawarkan. Selanjutnya adalah strategi penetapan waktu kirim email promosi. Kita dapat menentukan waktu atau pengiriman berdasarkan jenis produk atau jasa yang kita tawarkan. Contohnya, untuk produk yang digunakan sehari-hari atau waktu penggunaannya cepat, kita harus mengirimkan email promosi lebih sering daripada produk yang habis dipakai dalam waktu yang lebih lama. Oleh sebab itu, untuk menerapkan pemasaran digital melalui email promosi ini, harus selaras dengan karakteristik produk atau jasa yang kamu miliki. Di lesson berikutnya, kita akan mempelajari ekosistem digital, publisher, atau koran online. Jadi, mari ke lesson berikutnya. Oke, gimana? Tentang email. Apa yang penting tadi dari penjelasan dari video tadi? Jadi disebutkan dengan jelas, ya kita disuruh mengingat kembali pelajaran tentang AIDA. Bahwa email itu digunakan ketika kita berada di fase desire. Di fase desire. Tadi saya sudah singgung bahwa fase desire, ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tadi. Sama ada penjelasan saya di awal. Itu adalah rasa layanan yang bersifat individu. Ya, ada kalimat misalnya, ini khusus untuk Anda, Erwin, misalnya. Erwin. Ya, tuh. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita bisa memperoleh data siapa orang yang sudah minimal interest mau ke desire atau orang yang desire mau ke action. Kata kuncinya di situ. Jadi dengan kata lain, kita butuh yang namanya analisis sebelumnya, jangan ditabrak, disebar, yang saya bilang tadi spamming tadi. Ya. Orang yang di spamming, disebar gitu aja, itu menimbulkan kesan tidak baik. Jujur saja ya, saya pribadi, saya tidak akan pernah datang ke undangan yang dikirim lewat grup. Mohon maaf aja, kalau saya pribadi gitu. Ya, saya punya grup misalnya, grup WA lah.
Terus ada kawan nganten anaknya misalnya. Terus ngirim undangan lewat grup. Ya, saya nggak tersinggung. Saya nggak tersinggung. Tapi saya bilang, orang ini nggak serius ngundang saya gitu. Atau barangkali saya asumsikan dia bukan ngundang, dia ngasih tahu pengumuman aja. Ya, padahal itu cuman ya kata mohon maaf undangan lah ya. Kita ini mau bisnis dagang. Kita ini berharap orang beli barang kita. Itu duit-duit dia. Tapi kita ngelayanin dia nggak istimewa. Terus berharap dia beli barang kita. Oh, minta maaf kalau saya. Paham nggak ya? Sampai di situ ya. Contoh itu ya. Nah, begitu juga pelanggan. Mari kita lebih memposisikan dia sebagai orang yang apa ya, yang kita hormati lah gitu. Wong kita berharap dia beli barang kita, ya. Bahasa gampangnya kalau perlu kita nyembah, ya, kayak nyembah ke raja gitu. Tolong deh beli barang saya gitu. Bahasa gampang itu kan kasarnya. Nah duit dia, masa kita kayak gaya merintah gitu? Nggak mungkin kan? Kita yang mau jualan kok malah kita yang seolah-olah kayak merintah maksa dia juru dia beli barang kita. Nggak mungkin lah. Nah, jadi sekali lagi, ya saya dalam hal ini tidak khusus kepada email, tapi saya akan bicara tentang bagaimana kita melakukan personifikasi. Personifikasi. Kita mempersonalkan calon pembeli kita itu. Ya. Jadi ada layanan yang memberi kesan bahwa itu adalah layanan spesial untuk dia. Nah, salah satunya bisa dilakukan lewat email memang. Nggak pakai email, bisa nggak pakai WhatsApp? Bisa pakai WhatsApp, tapi ya tentunya harus ngirimnya individual, jangan kamu broadcast. Ya, jangan di-share. Jangan share gitu loh. Kalau share itu kan kamu kirim sekaligus untuk berapa orang serentak. Ya. Atau diketik satu persatu untuk setiap orang gitu loh. Tadi malah dikasih contoh, awali dengan menyebutkan nama. Nah, itu tentunya personal, tidak mungkin dilakukan secara umum. Hai kawan-kawan, enggak lah. Siapa itu? Ya, harus disebut namanya. Ya. Nah, jadi jangan hai kawan-kawan gitu. Jadi biasanya contoh, hai Pak Erwin, apa kabar? Jadi sebut satu persatu. Jadi ini khusus promo untuk Anda. Orang kan ngerasa di bagaimana ya? Udahlah, saya nggak usah ngomong seperti itulah. Kamu para perempuan ini udah banyak dibohongi laki-laki dengan cara demikian kan? Pokoknya Adinda tuh lah yang paling cantik cewek di dunia ini. Udah, mekar lah itu segala yang perlu mekar gitu. Mulai dari hidung mekar, pipi mekar, ya. Padahal baru cuman disebut Adinda yang paling cantik sedunia. Nah, makanya banyak terjebak. Ya, langsung terbayang-bayang. Ya. Kalau dikirimi voucher, diskon 70%. Nah, khusus untuk saudara. Waduh, rasanya kalau tidak dipakai voucher itu, manalah rasanya. Ya, perhatikanlah yang dilakukan oleh Tokopedia, Shopee, ya, Lazada, apalagi Grab gitu ya, dengan GrabFood atau GoFood. Nah, jadi barangkali kita sendiri sudah pernah menerima yang seperti itu. Ya. Kebetulan dalam materi yang dipaparkan tadi lewat email, karena email itu adalah contoh paling ideal untuk melakukan kegiatan
promosi secara personal. Ya, bahkan dengan email kita bisa attachment, lampiran, misalnya disediakan ada voucher, misalnya, dan sebagainya. Cuman kalimat baik di situ. Nah, jadi, yang saya ingin sampaikan adalah, di dalam AIDA, di level interest ke desire dan desire menuju ke action, perlu ada upaya-upaya mempersonalkan calon pelanggan kita. Mempersonalkan. Ya, saya pikir kamu juga tahulah apa rasa kalau kamu diduakan. Kan nggak enak kan rasanya kalau diduakan itu. Hah? Kamu ya bukan diduakan. Ya, kalau pernah ngerasa diduakan, jangan tersinggung, nikmati baik. Yang pernah ngerasa diduakan. Kamu pergi ke warung, bibi yang jaga warung siko, yang datang belanja uang 4. Perhatian enggak ke kamu baik, berbagi untuk uang 4. Akan beda kalau kamu datang ke sebuah toko, di mana satu toko, satu pelayan. Tapi kadang-kadang kita kesal juga ya. Itu baru masuk sudah ada pelayan yang nempel terus ke kita, malah kita rasa enggak bebas. Itu karena sudah over itu, over. Bagus juga. Jadi biarkan pelanggan itu nyari dulu, kalau dia butuh informasi, kita siap di sebelahnya menjelaskan. Nah, tapi kalau kamu pergi, sering kalau kita masuk toko, itu kadang-kadang belum apa-apa, baru masuk sudah pelayannya nyerbu kita, malah kita rasa terintimidasi. Nah itu tidak senang juga, kita tidak bagus juga. Kan salah maksud saya gitu. Ya. Tapi kalau sampai diduakan, paling dalam kan, kalau diduakan itu, ya, kita di toko, nak bertanya, itulah nanya, dia malah jawab pertanyaan orang lain misalnya. Kan kesal. Apalagi kalau diduakan dalam arti yang sebenarnya, tambah ada lama lagi kan. Saya pakai bahasa-bahasa yang mudah kamu pahami belah ya. Semoga yang macam itu mengerti, mudah dipahami. Kalau yang pernah ngerasa diduakan, jangan nangis habis kuliah ini. Jangan aja teringat masa lampau ya. Pernah diduakan. Oke, jadi mempersonalkan layanan kepada calon pelanggan. Nah, itu kata kuncinya sebetulnya. Pelajarannya di situ. Mempersonalkan layanan. Oke, sekali lagi, satu lagi, kita lihat materi berikutnya itu tentang koran. Ya, koran. Ya, kita lanjutkan tentang koran. Oke ya, kita kan yang bagian terakhir tentang ekosistem, ya, itu tentang koran online. Apa yang kamu lakukan setiap pagi sebelum berangkat ke kampus atau ke kantor? Apakah membuka sosial media? Dan setelahnya dilanjutkan mengunjungi situs-situs berita online? Contohnya seperti detik.com, kompas.com, atau liputan6.com? Ya, itu juga akan terjadi pada calon pelanggan kita. Mereka akan melakukan rutinitas yang kurang lebih sama dengan kita. Berdasarkan data dari alexa.com, 10 ranking tertinggi website di Indonesia, 60%-nya dikuasai oleh publisher atau koran online ini. Di sini terlihat bagaimana pola atau kebiasaan masyarakat Indonesia yang sangat membutuhkan informasi dengan cepat dan mudah. Jadi, sebagai pemasar digital, kita harus melihat peluang ini sebagai celah untuk membangun persepsi positif untuk produk atau jasa yang kita tawarkan. Artinya, produk atau jasa kita harus terlihat dan muncul pada koran-koran online seperti ini. Selain mendapatkan persepsi positif untuk produk atau jasa yang kita tawarkan, kita juga mendapatkan jangkauan yang sangat luas untuk mengenalkan produk atau jasa yang kita miliki.
Untuk menempatkan materi iklan atau promosi pada koran online ini, biasanya terdapat sebuah dashboard yang dapat diletakkan materi promosi kita. Biayanya dihitung dari jumlah iklan yang terlihat atau terbaca. Rentang biayanya untuk melakukan promo di koran online ini diperkirakan antara 100.000 per hari hingga 1 juta per hari, tergantung dengan koran online yang kita tempatkan. Perlu diingat, materi yang sesuai untuk melakukan promosi di koran online ini adalah berbentuk berita atau artikel yang sering juga disebut native ads. Hal ini karena calon pelanggan kita yang menggunakan media digital ini bertujuan untuk mencari sebuah berita pada koran online tersebut. Pastikan juga, tempatkan iklan atau promosi kita pada rubrik-rubrik yang cukup diminati oleh pembaca, seperti politik, olahraga, dan gaya hidup. Tapi tentunya hal ini dikembalikan lagi kepada kecocokan terhadap produk atau jasa yang kita miliki. Setelah kita mengenal apa saja ekosistem pada pemasaran digital dan karakteristiknya, terdapat rangkaian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Tentunya bertujuan untuk memperluas jangkauan dari bisnis kita. Beberapa ekosistem yang sudah kita pelajari adalah website, mesin pencarian, media sosial, aplikasi obrolan, email marketing, dan publisher atau koran online. Jadi, untuk memulai pemasaran digital, sangat mudah bukan? Kita sudah sampai di akhir chapter 2. Sebelum kita masuk ke chapter berikutnya, mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari di chapter ini. Di chapter ini, kita sudah membahas ekosistem pemasaran digital. Di lesson pertama, kita sudah membahas ekosistem website, baik dari pengertian apa itu domain, halaman, tombol aksi, dan pemanfaatan website pada pemasaran digital. Di lesson kedua, kita membahas tentang ekosistem mesin pencarian, di mana kita sudah mempelajari struktur dari sebuah mesin pencarian, yaitu Google, dan pemanfaatannya pada pemasaran digital. Di lesson ketiga, kita sudah membahas tentang ekosistem media sosial, mulai dari pengertiannya dan pemanfaatannya pada pemasaran digital. Di lesson keempat, kita sudah membahas tentang ekosistem aplikasi obrolan, di mana ada Line dan WhatsApp sebagai aplikasinya. Dan juga, kita sudah mempelajari bagaimana cara men-setting auto replay dan business profile pada WhatsApp bisnis kita. Di lesson kelima, kita juga sudah mempelajari ekosistem digital, email, promosi. Kita belajar tentang menyusun struktur email promosi yang baik, konten yang tepat, dan penerapannya pada pemasaran digital. Dan di lesson ini, kita mempelajari tentang publisher atau koran online, serta memanfaatkannya dalam pemasaran digital. Di chapter berikutnya, kita akan mempelajari parameter dan objektif pemasaran digital. Sampai ketemu di chapter 3. Ya. Jadi bagian terakhir koran online, ya. Koran online, sebenarnya koran online itu tadi disebutkan tugasnya apa? Tugasnya adalah memperluas jangkauan. Bagian awal mulai dari website, yang kedua search engine, yang ketiga, apa yang ketiga? Sosial media. Promosi sosial media. Yang keempat, aplikasi pesan atau obrolan, ya. Yang kelima, email. Lalu yang keenam, koran. 1, 2, 3, 4, 5. Konsepnya datang dari kita. Ya, artinya, maksud saya datang dari kita itu dari kita sebagai pelaku pemasaran. Dengan maksud berharap orang yang kita jadikan sasaran, ya, apakah yang tadi semula tidak tahu menjadi tahu, itu berarti awareness target kita. Yang kedua, interest,
dari yang sudah tahu jadi tertarik, pengen mencari info lebih lanjut. Yang ketiga, desire, yang sudah tertarik menjadi bernafsu, mau lebih mendalami. Yang terakhir, setelah dia desire, jadi mau, action, membeli pertama kali. Itu lebih cenderung kepada melihat cara kerja kita. Tapi yang keenam, koran online ini sebetulnya kita nggak membahas tentang koran online-nya. Tapi kita melihat ada peluang, yaitu kebiasaan orang umumnya. Kebiasaan masyarakat umumnya, di mana kita melihat dari kebiasaan diri kita sendiri juga. Ya. Saya nggak tahu zaman sekarang anak-anak muda bagaimana. Ya. Apakah ini masih relevan apa tidak? Ya. Kalau dulu, koran itu dicari orang pagi. Makanya pagi-pagi itu kita baca koran, ambil sarapan, dan sebagainya. Orang-orang yang mapan itu langganan koran diantar habis subuh, ya ketika sarapan pagi itu sambil baca koran. Apa berita terbaru? Itu dulu, ketika korannya masih koran cetak, ya. Nah, sekarang kayaknya koran cetak sudah kurang diminati orang gitu. Nah, tapi bahwa perilaku orang mencari berita itu masih ada. Tapi tentunya mencari berita secara online. Nah, tentunya orang itu punya jadwal hidup lah kata bahasa saya. Jadi ada orang itu bisa pagi kerja sampai jam berapa. Kemudian dia istirahat makan siang, habis itu masuk lagi kerja, habis itu pulang. Habis itu istirahat lagi. Nah, biasanya, saya bilang ini biasanya artinya kalau kita lihat persentase yang dominan, jam-jam di mana orang tidak kerja, itulah jam yang digunakan untuk mencari berita. Ya, saya nggak bilang yang orang-orang yang kecanduan gadget loh ya. Ada orang itu nggak lepas HP dari tangan gitu. Ini yang bahasa saya ini istilah saya yang normal. Dia tahu kapan kerja ya kerja. Tapi banyak orang sekarang tuh jam kerja ya buka Instagram, buka Facebook. Itu yang mengganggu kinerja, performansi kerja. Banyak karyawan di kantor-kantor itu kerjaan nggak selesai. Kenapa? Sibuk sama sosial medianya. Tapi yang sebenarnya yang normal aja. Jadi artinya orang itu akan megang HP-nya itu, orang itu akan browsing-browsing itu pagi sebelum dia kerja, jam-jam dia sarapan gitu ya. Itu normalnya gitu. Nanti habis itu dia kerja. Nggak mungkin lah sambil nyupir dari rumah ke kantor dia akan buka HP, kecuali yang punya supir. Atau yang hidupnya seperti di Jakarta. Jakarta itu jalan 2 meter, berhentinya setengah jam karena macet misalnya. Lagi macet dia buka HP, oke lah gitu. Tapi yang normalnya sih bahwa nanti dia dalam perjalanan dia serius megang setir misalnya. Nah, habis itu sampai kantor kerja. Nah, baru jam istirahat setengah 12 atau jam 12, jam istirahat, orang baru buka lagi HP. Sampai jam 1 atau setengah 2. Di situ dia akan kerja lagi. Sampai jam 4 atau jam setengah 5. Ya. Yang istirahat dulu langsung pulang. Ya. Yang istirahat dulu nunggu agak sepi jalannya mungkin ya. Saya jam kantor habis setengah 5, tapi kalau pengalaman saya dulu waktu saya kerja di Jakarta, saya daripada jam
4:30 langsung pulang, pasti macet di jalan, mending saya santai di kantor. Biasanya sampai maghrib. Setelah maghrib, setelah jalan agak mulai longgar, baru pulang. Kalau di Jakarta tuh lebih baik begitu. Ya, karena sama aja, pulang jam 4, setengah 5, nyampe rumah sama-sama Isya gitu loh. Jadi kalau yang modal seperti itu berarti di jam kerjanya udah selesai, maka jam setengah 5 ya mungkin udah santai sambil baca-baca berita, buka-buka website, buka browser ya, detik.com, buka apalah, kompas.com, koran dan sebagainya lah. Oh, yang sudah sampai di rumah, kalau yang bukan macet di Jakarta mungkin maghrib udah sampai di rumah, selesai sholat maghrib, udah makan malam, duduk santai, istirahat, buka-buka, browsing dan sebagainya. Jadi itu ada perilaku orang. Nah, perilaku itu kita tahu dia mengakses berita-berita, maka kita manfaatkan kesempatan dia mengakses itu dengan masuk di yang namanya tadi apa? Native ads, iklan natif. Kamu perhatikan kalau kamu buka detik.com, kompas.com, ya, banyak berita-berita online itu biasanya ada kayak running text di atas atau di bawah, ya. Nah, itu biasanya kalimat semua. Jangan buat iklan dengan memposting apa namanya video misal. Karena ketika itu orang sedang pengen membaca, bukan pengen nonton. Ya, nah, biasanya pakai istilah tadi native ads, iklan yang berisi kalimat-kalimat ringkas. Jadi sekali lagi, koran online ini bukan korannya yang dimaksud sebagai ekosistem marketing digital, tapi memanfaatkan kesempatan orang mengakses koran online karena dia mau cari berita, kita sisipkan, ya katakanlah bahasa gampangnya running text lah, kita sisipkan promo tentang produk yang ujung-ujungnya kalau itu diklik, lari lagi ke website. Jadi terlihat ya betapa pentingnya kita punya website di awal. Betapa pentingnya kita punya website di awal. Jadi itu memanfaatkan siapa saja yang sedang browsing-browsing untuk tiba-tiba terlintas di depan dia ada kalimat-kalimat yang pada akhirnya mengarah supaya dia mau masuk ke website kita. Oke, sampai situ bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akan akhiri materi kita hari ini dengan memberikan tugas buat rangkuman dari mulai cerita tentang ekosistem pemasaran digital dari awal sampai akhir. Ya, yang ada 6 itu. Site, ya, kemudian yang kedua yang ketiga apa tadi? Sosial media. Sosial media, ya, yang keempat apa yang keempat? Hah? Penggunaan aplikasi. Apa? Penggunaan aplikasi. Aplikasi perpesanan. Perpesanan, messenger. Ya. Yang kelima adalah email, dan keenam adalah koran online. Tadi sebenarnya si presenter itu sudah merangkum. Tinggal kamu perhatikan nggak rangkuman dia tadi. Tugasnya ngerangkum. Nulis, tapi kayak bercerita aja. Saya nggak membatasi kamu
formatnya harus bagaimana, intinya kamu silahkan bercerita tentang apa yang dimaksud dengan ekosistem pemasaran digital. Kayak buat karangan lah, ya. Paham untuk tugasnya? Ya, buat karangan bebas. Nah, yang namanya karangan bebas tentunya pakai bahasa dan istilah kamu masing-masing. Ya, jadi kalau ada yang membuatnya persis sama, berarti contohan. Kalau yang contohan tidak peduli siapa yang nyontoh, siapa yang dicontoh, pokoknya dua-duanya nasibnya sama. Jadi silakan nulis baik, ngarang dengan kalimat bebas, berdasarkan pemahaman kamu sendiri. Tulis saja, kayak buat karangan. Nah, terserah nak karangannya macam mana, bebas. Jadi karangan ilmiah boleh, kalau kayak karangan bercerita legenda silahkan. Itu cuma cara orang menyampaikan isi hatinya. Saya nggak mau batas-batasi, kaget jadi kamu kepikiran harus cak ini, harus cak itu. Tidak. Terserah, nak cak mana lajulah. Yang penting saya pengen tahu isinya. Silahkan buat karangan bebas, ditulis, ya, dan di-upload di dasar. Isinya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem pemasaran digital. Oke. Tentunya kalau pengen ngulang-ngulang, tonton lagi videonya. Kan ada rekaman video. Kan saya kasih link videonya. Ya. Dimulai dari kuliah tentang ekosistem website, sampai yang hari ini, ya silakan ditonton videonya kalau pengen ngulang lagi. Kalau ada yang... Oke, cukup jelas? Jelas ya? Ada yang mau ditanya? Untuk tugas? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri kuliah kita hari ini. Atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Kenapa? izin tanya Pak, Hah? untuk ada beberapa mahasiswa itu e-learningnya hilang Pak. Manajemen pemasaran, pas manajemen pemasaran tuh hilang. Tidak tidak ada di e-learning. Kenapa? Kok bisa? Nggak tahu Pak, saat dicek tadi cuma ada sekitar masih sudah yang masih ada di kelas manajemen pemasaran mau di-enroll tidak bisa Pak. Nah, Tiba-tiba aja kemarin. nanti saya buka lagi enrollment-nya. Ya, masih dengan enrollment key yang sama, saya buka lagi tanggalnya aja. Ya. Silakan enrollment ulang. Halo, jadi nanti akan saya buka lagi ya. Nanti akan saya buka lagi. Tanggalnya saya open lagi. Gunakan enrollment key yang sama. Ya. Silakan coba daftar ulang lagi. Oke, ada lagi yang mau tanya yang lain? Cukup jelas? Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.